Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thanihima ta'mimu zahiri badanin hatta al-athfar wa ma tahtaha. Wa thanihima lan utawi kaping pindhone syai'ani atau dua perkara. Adapun yang kedua dari yang diwajibkan dalam mandi besar iku ta'mimu zahiri badanin. Itu meratakan bagian luarnya badan. Itu meratakan bagian luarnya badan hatta al-awfar. Sehingga piro-piro kuku. Hatal asfar sehingga piro-piro kuku wa malan perkara tahtaha yang di bawahnya al-asfar. Tahtaha yang di bawahnya al-asfar. Wasya'ri lan sehingga rambut. Wasya'ri lan sehingga rambut. Zahiran wa batinan. Zahiran ing dalam secara zahir atau bagian luar. Wa batinan lan bagian dalam. Wa ing kasufah walaupun tebal opo asy'ru. Wa ing kasufah walaupun tebal opo asy'ru. Wa ma zahara wa ma lan sehingga perkara wa ma lan sehingga perkara zahara kang nampak apa ma atau kang jelas apa ma min nahwi manbati sya'ratin sangking umpama tempat tumbuhnya rambut. Sangking umpama tempat tumbuhnya rambut zalat kang hilang atau terlepas. Zalat kang hilang atau terlepas opo sa'roh. Qabalah wasliha ing dalam sakdurungi dibasuhnya sa'roh. Ing dalam sebelum dibasuhnya sa'roh. Wasimahin lan perkara kang nampak dari lubangnya kuping, lubangnya telinga, lan perkara kang nampak dari lubangnya telinga. Wa farji mra'atin lan perkara kang nampak dari farjinya perempuan. Inda julusiha nalaikane lungguhnya mar'ah atau ketika duduknya mar'ah. Ala qadamaiha atas kedua kakinya mar'ah. Atas kedua kakinya mar'ah garis miring atau dalam kurung duduk jongkok. Duduk jongkok. Wasukukin lan pecah-pecahnya anggota. Atau anggota tubuh kang robek, sama saja. Sekilas penjelasannya. Pertama sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya fardhohnya mandi besar itu ada dua. Yang nggak banyak, cuma dua kok. Cuma dua. Yang pertama yaitu niat. Dengan berbagai macam niat sebagaimana penjelasan sebelumnya. Ada nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Ini niat yang lumrah kita pakai. Ada nawaitul wusla
liraf'il hadasil akbari, dan banyaknya di depan. Yang kedua, ini yang sekarang ini. Yang kedua, kita harus meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Bahasa gampangnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini harus terkena, harus tersentuh, harus rata dengan air. Nggak boleh ada anggota-anggota yang tidak tersentuh air. Apa saja, kalau dirinci, apa saja sih anggota itu? Yang penting bagian luar. Paham ya? Yang penting bagian luar. Tidak harus sampai bagian dalam atau bagian batin. Pokok yang penting anggota bagian luar itu harus terkena air ketika kita mandi besar. Sampai kuku dan yang ada di bawah kuku, yaitu kotoran. Kuku ini harus terkena air dan bahkan yang ada di bawah kuku, kotoran-kotoran. Makanya kalau bisa kukunya nggak usah panjang, biar tidak banyak kotoran yang nempel. Kalau kukunya panjang, ketika istinja nempel. Untuk istinja pakai tangan kiri. Nempel, apa yang nempel? Tak bisa diceritakan ya. Paham ya? Kenapa? Kukunya panjang. Kukunya panjang, keringatan, garuk-garuk, nempel lagi. Setelah itu mandi besar. Itu harus terkena air. Harus dihilangkan. Paham ya? Terus rambut. Kalau rambut ini baik zahiran wa batinan. Baik bagian zahir, bagian luar maupun bagian dalam. Jadi nggak boleh atau nggak cukup kita mandi besar yang basah cuma bagian atas tok. Yang basah cuma bagian luar saja. Paham ya? Makanya kalau bisa rambutnya jangan terlalu panjang. Yang pertama, yang kedua, biar ngirit pakai sampo. Nggak pakai sampo pun enak. Kenapa? Botaknya, nggak ada rambutnya. Lah, kalau rambutnya panjang, menghabiskan sekali pakai langsung dua set. Rambutnya panjang ya, nggak pakai sampo baunya. Jadi virus untuk orang-orang yang lain. Kenapa? Lah, 1 minggu nggak keramas ya. Makanya ketika mandi besar sebenarnya sampo itu nggak mengharuskan, tapi biar harum ya, pengharum. Pengharum. Yang harus itu terkena air. Yang harus itu harus tersentuh air. Baik rambut bagian luar maupun bagian dalam. Walaupun rambut itu tebal. Paham ya? Tebal. Terus juga sesuatu yang nampak dari tempat tumbuhnya rambut yang hilang sebelum dibasuh. Jadi umpamanya mandinya itu jam 1 siang, setengah 1 banyak rambut yang berjatuhan karena sudah tua. Maka tempat tumbuhnya rambut itu juga harus terkena air. Yang berjatuh ada berapa? 500 helai rambut umpamanya. Maka tempat-tempat tumbuhnya rambut itu harus terkena air. Dan juga yaitu sesuatu yang nampak dari lubangnya telinga. Nah ini. Pokoknya bagian yang nampak, maka namanya bagian zahir kan, bagian luar. Nggak boleh disiram, nggak boleh. Karena itu nggak nampak. Pokoknya yang nampak, umpamanya. Yang nampak-nampak ini harus terkena air ketika kita mandi besar atau ketika kita memandikan jenazah. Lah, memandikan jenazah yang basah cuma bagian tubuhnya saja. Maka anggota bagian luar yang nampak antara lain yaitu dari bagian lubangnya 2 telinga. Yang nampak-nampak ini. Bukan berarti yang nggak nampak terus dimasukin air, disiram sampai 1 ember ya, nggak boleh ya. Terus juga ini.
Bahkan sesuatu yang nampak dari vaginanya perempuan ketika dia duduk jongkok. Kan kalau berdiri nggak kelihatan, paham San? Kalau berdiri nggak kelihatan. Tapi kalau duduk jongkok, seandainya duduk jongkok, ini digambarkan, seandainya duduk jongkok ada yang kelihatan lah. Disitulah juga harus tersentuh atau terkena air. Tapi jangan dipaksakan yang nggak kelihatan, dipaksakan kelihatan sehingga wajib dimasuk air, enggak, jangan. Jadi gampang kok ukurannya. Seandainya dengan posisi duduk jongkok ada yang kelihatan, oh berarti itu dianggap anggota zahir, anggota luar, sehingga wajib terkena air. Terus juga pecah-pecahnya atau anggota tubuh yang robek, itu harus terkena air.